Bab 381. Jika Harvey York ada di sini, dia bisa langsung mengenali bahwa orang yang berdiri dengan kepala terkulai saat ini memang Thea York. Thea yang dikenal bisa mendapatkan semua yang dia inginkan di Southlight sekarang berwajah pucat dengan keringat yang menetes dari wajahnya, dan merusak riasan halusnya. Kurang dari 10 meter di depannya, seorang lelaki berkostum tradisional Tiongkok, dengan wajah tampan, yang sepertinya berusia paling tidak 25 tahun, sedang bermain catur sendirian. Dia bertanggung jawab atas pion hitam dan putih pada saat yang sama dan bermain dengan sangat intens di papan catur. Hanya suara bidak catur yang bergerak yang sesekali terdengar di aula kosong. Meskipun Thea menggigil, dia tidak berani bersuara. Brak. Setengah jam kemudian, papan catur giok hancur pada saat itu setelah bidak terakhir dipindahkan, seperti manik-manik besar dan kecil berjatuhan, membuat suara gemerincing. Gedebuk. Thea seketika berlutut di tanah, tapi tetap saja, dia tidak berani bernafas. Dia menunggu sampai semua suara di aula menghilang. Kemudian berkata dengan suara gemetar dengan dahinya di lantai sambil berlutut, "Tuan muda, ini semua salahku. Aku harus dihukum." Pria yang duduk di ranjang arhat itu berdiri dan mengulurkan tangannya. Dia melihat tangan kirinya. Dia berbisik setelah beberapa saat, "Apa kau melihat orang itu?" "Aku melihatnya." Thea menjawab. "Bagaimana dia?" "Tak terduga." Thea berpikir lama sebelum perlahan mengucapkan kata itu. "Tidak terduga. Tidak banyak orang di Southlight yang bisa dinilai olehmu seperti ini." Pria itu sedikit tersenyum. "Jadi, apa dia lebih baik dariku?" Punggung Thea langsung basah oleh keringat dingin. Dia menggigil beberapa saat sebelum berbisik. "Bagaimana bisa, dia, semut bawah tanah dibandingkan dengan naga sejati sepertimu?" "Tampar wajahmu." Pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Thea tidak berani berbicara omong kosong. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras, yang membuat wajahnya bengkak. Namun, dia tidak berani berhenti tanpa pria itu memintanya untuk berhenti. Setelah beberapa saat, pria itu melambaikan tangannya dengan santai dan memberi isyarat kepada Thea untuk berhenti. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Bibiku tersayang, apa kau tahu kenapa aku membiarkanmu menamparkan dirimu sendiri?" "Saya tidak pantas. Saya bodoh." Thea gemetar. "Harvey, terlepas dari kekurangannya, dia tetap darah York di Southlight, dia tetap kakakku, kakak tertua Quinton York. Kau mengatakan bahwa dia seekor semut. Bukankah kau juga menyiratkan bahwa aku juga seekor semut?" kata Quinton ringan. "Tidak, saya tidak berani." Thea terus menyembah-nyembah dan darah menyembur keluar dari dahinya. "Tentu saja, kau berani. Kau sangat berani." Quinton tersenyum. "Baiklah, Bibi, berdirilah. Karena aku yang membiarkanmu pergi ke Niumhi, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Katakan saja sejujurnya, kakak laki-lakiku, bagaimana dia dibandingkan dengan aku sekarang?" Thea berdiri dengan gemetar. Dia melihat ekspresi Quinton. Dia harus mengatakannya dengan gemetar saat ini bahkan jika dia takut padanya. "Saya hanya berhubungan dengannya sekali. Namun, saya merasa dia lebih menakutkan dari sebelumnya, hanya lebih, dan tidak kurang. Lebih menakutkan dari sebelumnya." Quinton terkekeh pelan setelah memikirkannya sejenak. "Iya, ini menarik. Kakak laki-lakiku selalu menjadi orang yang pendendam. Jika kau benar-benar berpikir bahwa dia telah tidak aktif selama 3 tahun dan kemudian menghilang seiring waktu, maka kau mungkin telah meremehkannya. Diam selama 3 tahun, lalu tiba-tiba muncul sebagai sebuah bom yang mengejutkan. Itulah dia." Quinton tersenyum dan melanjutkan. "Kalau begitu menurutmu, bagaimana kita harus menghadapinya?" "Saya tidak berani mengatakannya." "Katakan." "Harvey, dia tidak memiliki kelemahan apapun. Mungkin memulai dengan istrinya adalah pendekatan terbaik." Thea menggigil sesaat sebelum mengatakan ini. "Dimulai dengan kakak iparku yang murah." Quinton memiliki senyum dingin di wajahnya. "Menurutmu apa aku ini orang yang tidak tahu malu?" "Tidak, saya tidak berani." Thea berlutut lagi, seluruh tubuh berkeringat. Seperti kata pepatah, berada di perusahaan raja sama saja dengan hidup bersama harimau. Inilah yang selalu Thea rasakan. Kakak kedua, pria dengan ambisi besar tidak peduli tentang hal-hal sepele. Bibi benar. Pada saat ini, terdengar suara yang sangat dingin. Bab 382. Quinton York masih tersenyum, tapi sekarang, dia menyipitkan mata dan melihat ke pintu masuk aula. Seorang wanita yang mengenakan gaun polos tanpa riasan apapun, tetapi terlihat mirip dengan seseorang dalam lukisan, berjalan perlahan.
Jika Rosalie Naiswell dikatakan sangat dingin, maka wanita ini benar-benar berbeda, seolah-olah ada orang yang akan dimangsa oleh auranya jika mereka meliriknya. Thea York yang awalnya gemetar semakin gemetar sekarang. Queenie York. Dia menduduki peringkat kelima dalam generasi York ini, satu-satunya wanita di antara 4 terkenal. Rumor mengatakan bahwa dia tidak terikat oleh darah keluarga York, sebaliknya, dia berasal dari keluarga yang lebih menakutkan dan kuno. Meskipun demikian, tidak ada yang tahu apakah hal itu benar atau salah. Ekspresi Queenie tidak bergeming sama sekali. Saat ini, dia menatap Quinton dan berkata, "Kami sudah tahu betapa buruknya pria itu sejak bertahun-tahun yang lalu. Kecerdasannya saja telah menekan kami selama lebih dari 10 tahun. Jika bukan karena rencana multilateral 3 tahun lalu, dan ada orang di atas yang ingin dia untuk menolak, aku khawatir tidak akan ada tempat bagimu dan aku di sini di York hari ini. Jika kau masih bersikeras pada hal-hal sepele saat berurusan dengan orang seperti itu, aku khawatir kau akan menghancurkan kerajaan yang baru saja kau bangun." Quinton masih melihat telapak tangan kirinya. Dia menatap hati-hati ke garis di tangannya. Setelah sekian lama, dia meletakkan telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum. "Nah, saudari, apa kau akan pergi kepadanya secara pribadi? Jika demikian, maka aku akan menantikan untuk menonton pertunjukan yang bagus." Seorang bangsawan menjauhi dapur. "Apa kau tidak mengerti apa artinya ini?" kata Queenie dengan acuh tak acuh. "Kau memiliki banyak orang yang mampu di bawahmu. Apa kau masih khawatir mereka tidak dapat menangani hal-hal kecil seperti itu? Sayang sekali dia ada di Niumhi, bukan Bakwood. Meskipun aku telah bermain permainan ini selama 3 tahun, aku masih belum bisa memahami keseluruhan situasi. Namun, kau selalu bijaksana. Jika kau bersedia membuat pergerakan, itu akan membantuku meringankan kekhawatiranku." Quinton tersenyum. "Jika sulit bagimu untuk menjalankan rencanamu di Niumhi, kau bisa membiarkan orang itu masuk kembali ke Biro Bakwood. Bahkan aku bisa memahami prinsip seperti itu. Kenapa kau tidak bisa?" Queenie berbalik dan berbicara saat dia berjalan. "Kakak ketiga dan kakak keempat mengawasimu. Bagaimanapun, kau adalah orang yang memulainya hari itu. Itu kau. Biarpun orang itu ingin balas dendam, kau juga target terbesar. Mungkin mereka berdua menantikanmu untuk turun dari posisimu." Sosok Queenie telah menghilang setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Quinton tersenyum lembut. Ekspresinya tidak berubah. Kemudian dia berkata dengan lemah, "Aku tidak pernah peduli dengan dua lainnya. Di seluruh York, orang yang paling aku hargai adalah orang itu dan kau." Thea yang berlutut di tanah menggigil lagi. Wajahnya menjadi pucat. Dia telah mendengar terlalu banyak hal yang seharusnya tidak didengar. Dia takut bahwa, "Bibi, kau tahu betul apa yang harus kau dengarkan dan apa yang tidak boleh. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Kau bisa pergi sekarang. Dan juga, cari seseorang untuk membantuku melakukan hal ini. Ingatlah untuk merahasiakannya dan jangan mengumumkannya kepada publik." Quinton sudah berjalan menuju aula dalam dengan tangan di punggungnya setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Thea yang perlahan mengangkat kepalanya menatap punggungnya, dengan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Harvey York memang menakutkan, tapi dibandingkan dengan dia, Quinton yang ada di depannya bahkan lebih temperamental. Thea menarik nafas dalam-dalam. Kemudian melangkah maju dan mengambil dokumen di atas meja kopi. Wajahnya mengerikan. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan Quinton padanya. Jika masalah ini tidak bisa ditangani dengan baik, dia bisa pergi dan mati dan tidak perlu muncul lagi. Di halaman Silver Nimbus, di halaman lain yang tertekan. Dua pria dengan wajah serupa sedang bermain catur melawan satu sama lain saat ini. Jika seseorang sedang lewat saat ini, mereka akan mengetahui bahwa papan catur mereka sama dengan papan catur Quinton sekarang. Ketika langkah terakhir dilakukan, pria di sebelah kiri terkekeh dan berkata, "Pada akhirnya, kakak kedua masih tidak bisa menahan diri, tapi itu wajar. Orang seperti apa kakak tertua itu? Dia mampu menekan generasi kita sendiri. Bahkan jika kakak kedua adalah seorang tiran, dia masih akan takut pada kakak tertua." Bab 383. Bagaimanapun juga, kakak tertua adalah iblisnya. Orang yang lainnya berkata dengan acuh tak acuh. "Tapi dia bukan milikmu atau iblisku. Kita harus dengan senang hati membiarkan mereka menyelesaikannya di antara mereka." "Haruskah?" Suara dingin terdengar. Mereka tidak tahu kapan Queenie York muncul di halaman. Keduanya menatap Queenie sambil tersenyum.
Empat terkenal dari keluarga York berkumpul di halaman Silver Nimbus hari ini karena orang yang sama. Sebuah seminar medis pribadi akan diadakan di lantai atas sebuah gedung perkantoran di jalan pejalan kaki Nyunghi. Karena Ella Graves terus memaksa dan Harvey York tidak melakukan apa-apa sekarang, Harvey pun mengikutinya. Ella yang awalnya dalam mood yang buruk berseri-seri dan terus berbicara dengan Harvey. Jensen Charson, yang mengikuti di belakang mereka, ekspresinya menjadi suram saat ini. Situasi apa itu dengan bocah ini? Jensen juga bukan orang bodoh. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa Ella sepertinya memperhatikan bocah nakal ini yang tiba-tiba tampil berbeda. Ella selalu dengan santai mengucapkan beberapa patah kata pada Jensen saat dia bersamanya. Namun, dia berinisiatif untuk menemukan topik saat bersama bocah ini. Apa ini masih Dewi sekolah kedokteran yang telah menolak banyak orang ketika dia masih di universitas? Walaupun begitu, Jensen tetap mempertahankan sikapnya meski sedang kesal. Dia berjalan di sisi kiri Ella dan sesekali mengucapkan beberapa kata untuk menunjukkan kehadirannya. Tidak banyak orang di lantai atas gedung kantor itu. Mereka yang bisa datang untuk mengikuti seminar medis ini adalah semua orang dengan status tertentu dalam profesi medis di Provinsi Southlight. Awalnya Ella tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seminar ini. Namun, dia baru-baru ini dipromosikan menjadi wakil presiden rumah sakit Nyunghi, jadi dia bisa datang. Status Jensen tidak biasa. Dia adalah dokter kepala rumah sakit rakyat provinsi. Dia memiliki kemampuan medis yang sangat baik dan latar belakang keluarga yang baik. Oleh karena itu, Jensen biasa menghadiri seminar kedokteran ini. Aula sudah penuh dengan orang-orang ketika mereka bertiga tiba di aula tempat seminar diadakan. Mata banyak orang sedikit berbinar, terutama saat melihat Ella. Dalam profesi kedokteran di Nyunghi, banyak orang yang berasal dari universitas yang sama. Banyak dari mereka merupakan dosen dan mahasiswa atau teman sebaya. Jadi, banyak orang yang mengenal Ella. Banyak dokter pria juga yang masih sangat muda. Mereka menatap langsung ke arah Ella saat ini. Tidak banyak wanita cantik dalam bidang profesi medis. Bagaimanapun, profesi ini sangat sulit dan membuat stres, wanita cantik umumnya tidak akan tertarik. Karenanya, gadis seperti Ella selalu dikejar oleh para pria dalam profesi medis. Bagaimanapun, dia memiliki kemampuan medis yang hebat, etika medis yang luar biasa, sosok yang anggun, dan wajah penuh cinta. Bahkan jika banyak dokter terbiasa melihat berbagai jenis wanita, mereka masih sangat bersemangat saat melihat Ella. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua berambut abu-abu tapi energi di atas podium. Pria itu adalah tangan santo terkenal dari Rumah Sakit Rakyat Provinsi, Gregory Clarke. Gregory tertawa dan berkata ketika dia melihat Ella dan Jensen berjalan bersama. Ayo, kalian datang di waktu yang tepat. Izinkan aku memperkenalkan kepada kalian, ini adalah murid tersayangku, Jensen, dan ini adalah muridku, Ella. Setiap orang pasti pernah mendengar tentang mereka. Banyak orang memujinya begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Tentu saja kami tahu tentang murid tercinta Shane Clarke. Dia akan menjadi pemimpin dalam bidang profesi medis dari Provinsi Southlight di masa depan. Direktur Charson pastinya sesuatu sekali. Dia putra keluarga Charson, keluarga medis di Southlight. Tidak hanya identitasnya yang luar biasa, tetapi dia juga diajar oleh seorang dosen terkenal, dan dia memiliki kemampuan medis yang luar biasa. Direktur Charson bisa dikatakan sebagai dewa pria dari profesi medis Southlight. Jensen berasal dari keluarga kelas 2 dari kota provinsi, keluarga Charson. Meskipun keluarga Charson adalah keluarga kelas 2, di kota provinsi dan bahkan di provinsi Southlight, kemanapun mereka pergi, keluarga lain masih menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Hal ini karena, dalam keluarga medis seperti itu, mereka semuanya adalah dokter terkenal. Orang yang makan biji-bijian pada masa itu akhirnya akan menderita penyakit. Biasanya, semua orang lebih suka menyinggung orang-orang dari keluarga kelas 1 daripada mereka yang berasal dari keluarga medis. Bagaimanapun, seseorang mungkin harus meminta bantuannya cepat atau lambat. Status keluarga Charson adalah yang teratas dalam profesi medis Southlight. Hanya dengan melihat Gregory, tangan santo terkenal yang menerima Jensen sebagai murid sudah cukup untuk menceritakan masalahnya. Kalian semua adalah seniorku. Aku baru saja memulai. Berhenti memujiku. Pada saat ini, Jensen mendorong kacamatanya yang berbingkai emas dan berbicara dengan lembut. Hanya saja dia sedikit bangga saat mengatakan ini.
Statusnya dalam profesi medis tidak terbayangkan oleh orang biasa. Tanpa sadar Jensen melirik Ella sambil memikirkan hal ini, ingin melihat mata Ella yang mengagumi. Namun, sudut matanya bergerak-gerak dan dia hampir terjatuh. Bab 384. Ella Graves sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Sebaliknya, dia terus berbicara dengan Harvey York dengan suara pelan. Harvey, seminar kedokteran ini tidak seperti kuliah yang mempopulerkan hal-hal umum. Kelihatannya ada penemuan besar dalam profesi medis Southlight yang akan diumumkan di seminar medis ini. Ella takut Harvey tidak akan mengerti tujuan dari seminar medis ini. Karenanya, dia menjelaskan kepada Harvey dengan suara yang pelan saat ini. Harvey mengangguk dan melihat ke posisi podium. Ada layar besar di belakang podium, dan serangkaian karakter besar diketik di layar saat ini. Kerusakan pada jantung dapat disembuhkan dengan generasi sel. Kemudian nama-nama berikut yang ditampilkan adalah Gregory Clarke dan Jensen Charson. Meskipun Harvey tidak tahu banyak tentang profesi medis, dia juga tahu bahwa yang disebut kerusakan miokard biasanya mengacu pada miokarditis. Penyakit ini sangat sulit diobati. Penyakit ringannya baik-baik saja, asal pasien cukup istirahat di hari kerja, maka bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, penyakit tingkat beratnya ternyata sangat membahayakan. Jika pasien tidak berhati-hati, dia bisa mati. Metode tradisional untuk menangani miokarditis berat adalah dengan menjalani operasi. Meskipun demikian, diperlukan ahli bedah yang sangat terampil untuk melakukan operasi ini. Banyak pasien yang sakit parah sering meninggal karena tidak punya tempat untuk berobat. Mata Harvey berbinar setelah melihat perkenalan singkat. Dia merasa akrab dengan kata-kata itu. Di mana dia pernah mendengar itu sebelumnya. Yang disebut metode penyembuhan generasi sel ini mengacu pada metode penyembuhan miokarditis berat tanpa menjalani operasi apapun dan hanya mengandalkan kemampuan generasi sel. Harvey bukanlah ahli di bidang ini, tetapi tetap saja, dia merasa ada yang tidak beres. Namun, dia diundang ke seminar medis ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, semua tenaga medis di sekitar sedang bersemangat. Sangatlah berharga untuk dapat menghadiri seminar medis ini. Jika teknologi semacam itu berhasil, pasti akan membuat nama dalam sejarah kedokteran, dan mereka juga akan menjadi saksi dari momen bersejarah ini. Sementara itu, Gregory Clarke yang berada di podium berjalan menghampiri Jensen Charson. Dia berkata sambil tersenyum. Semuanya, aku punya sesuatu untuk dijelaskan kepada kalian sebelum seminar medis resmi dimulai. Perawatan terbaru untuk kerusakan miokard tidak ditemukan oleh aku, tetapi oleh muridku. Jensen dengan susah payah mempelajarinya, dan mencapai kesimpulan setelah eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai dosennya, aku malu. Aku tidak banyak membantunya dalam hal ini. Aku hanya memberinya laboratorium dan sokongan. Tapi setelah hasil penelitiannya keluar, dia memaksa untuk menambahkan namaku di depan. Meskipun ini adalah bakti, aku masih merasa sangat malu. Karenanya, seminar medis ini harus dipandu oleh muridku Jensen. Semua orang seharusnya tidak masalah dengan hal itu, bukan? Kerumunan itu dipenuhi dengan seruan ketika Gregory menyelesaikan kata-katanya. Direktur Charson benar-benar berbakat. Di usianya, aku masih bekerja di unit gawat darurat. Ini akan menjadi terobosan luar biasa dalam pengobatan miokarditis setelah hasil penelitian seperti itu dirilis. Banyak ahli dalam profesi medis telah meneliti hal ini selama bertahun-tahun tetapi tidak berhasil memberikan hasil apapun. Aku tidak pernah mengira bahwa Direktur Charson akhirnya akan berhasil. Ini mengurangi dekade penelitian medis menjadi beberapa tahun. Ini adalah kontribusi besar bagi kemajuan kedokteran. Jensen tetap diam. Jensen membuat semua orang kagum. Dia sudah bisa mengeluarkan hasil medis yang luar biasa di usia muda. Kemampuan dan bakat medis Jensen benar-benar langka di dunia. Mungkin hanya ada beberapa orang seperti ini di negara H. Saat ini, Jensen tidak menahan diri lagi. Dia berdeham dan melangkah ke podium. Dia memegang mikrofon dan berkata dengan rendah hati, "Terima kasih, semuanya. Kalian memberi saya bantuan yang jauh lebih banyak daripada yang pantas saya terima. Ini hanya sedikit keberuntungan bagi saya." Ada yang berkata bahwa jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Keduanya dibutuhkan untuk menempa kesuksesan seseorang. Aku mendapatkan hasil ini dengan bimbingan dosenku. Tanpa bimbingannya, tidak peduli seberapa keras aku berusaha, hal itu tidak akan menjadi apa-apa selain sia-sia.
Terdengar tepuk tangan lagi di kerumunan setelah mendengar kata-katanya yang rendah hati. Dia telah mencapai kesuksesan besar di usia muda, namun begitu rendah hati. Sungguh pria yang berbakat. Bab 385. Jensen Carson mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Kemudian dia tersenyum dan berkata, seperti yang kita semua tahu, penyebab terbesar dari peradangan jantung adalah karena kerusakan pada otot jantung. Untuk menyembuhkan peradangan jantung sepenuhnya, metode tradisionalnya adalah menjalani operasi untuk memotong otot jantung yang meradang dan kemudian menjalani operasi bypass jantung. Tapi pendekatan ini sangat berisiko. Di satu sisi, pasien harus menanggung tekanan finansial yang sangat besar. Di sisi lain, ini juga merupakan ujian besar bagi kemampuan dokter kita. Banyak tokoh terkemuka dalam profesi bedah telah memiliki terlalu banyak operasi serupa ini. Hal ini juga menyebabkan banyak pasien yang sakit kritis meninggal karena mereka tidak dapat mengatur tanggal operasi. Ini adalah tanggung jawab kita. Jensen menyesal dan melanjutkan, namun, ada batasan untuk energi manusia. Sekalipun semua dokter kita terampil, sekalipun kita bisa melakukan operasi 24 jam sehari. Tetapi masih sangat sedikit pasien yang bisa diselamatkan. Saya sangat sedih tentang hal ini. Kerumunan itu tersentak dengan kekaguman di sekitar dan setiap dokter bisa merasakannya setelah mendengar ini. Semua orang adalah seorang dokter. Dokter mana yang tidak mau merawat pasien? Namun, terkadang ada batasan energi manusia. Banyak dokter telah merelakan akhir pekan dan hari libur mereka tetapi masih tidak dapat memenuhi kebutuhan sejumlah besar pasien. Direktur Carson dapat memahami hal ini di usia yang sangat muda. Dia telah melampaui banyak dokter dalam hal ini. Kebanyakan dokter berusaha untuk merawat pasien dengan upaya terbaik mereka, tetapi mereka tidak berpikir secara mendalam. Beberapa tokoh terkemuka dari profesi medis mengangguk dalam diam saat ini. Dia memang layak menjadi anak keluarga Carson dan juga murid Gregory Clarke. Masing-masing tokoh terkemuka itu memiliki kemampuan medis yang luar biasa dan telah belajar dalam profesi medis selama bertahun-tahun, tetapi tidak satupun dari mereka yang melakukan penelitian inovatif. Namun, pemuda di depan mereka telah melakukan penelitian penting dalam bidang kedokteran. Hebat, dia benar-benar luar biasa. Gregory pun merasa lega setelah mendengar apa yang dikatakan Jensen. Haha, aku memilih yang terbaik. Memang pilihan yang tepat untuk mengajari Jensen semua kemampuan medisnya. Tidak hanya memiliki kemampuan medis yang baik, tetapi etika medisnya juga sangat mengguncang dunia. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Jensen adalah kelahiran kembali dari Hippocrates. Orang seperti itu akan menjadi pasangan yang cocok untuk muridnya, Ella Graves. Jika mereka berdua bisa bersama, itu akan harmonis dan mereka akan memberikan banyak kontribusi luar biasa bagi profesi medis di negara H. Ella yang tidak terlalu mendengarkan Jensen sebelumnya tidak bisa menahan mengangguk diam-diam saat ini. Seniornya memang orang yang cukup mampu. Hanya mereka yang berprofesi medis yang dapat memahami betapa langka dan menakjubkannya baginya untuk membuat penelitian yang sangat inovatif. Pada saat ini, seorang tokoh terkemuka dalam profesi medis mau tidak mau berkata, "Charles, kau memang luar biasa." Dia bisa melihat kebenaran yang tidak bisa kita lihat di usia muda. Tidak heran dia bisa memiliki penelitian terobosan di bidang kedokteran. Jika aku memiliki anak perempuan, aku pasti ingin kau menjadi menantuku. Hahaha, jangan pikirkan itu, Senior Chen. Jensen punya kekasih. Apa kau tidak memperhatikan bahwa dia baru saja datang dengan seorang wanita cantik? Itu adalah murid Gregory. Yang satu adalah anak magangnya, yang satu lagi adalah muridnya. Mereka adalah pasangan yang ditentukan di surga. Kakak laki-laki selalu mencintai adik perempuannya. Mereka yang menjadi dokter semuanya adalah orang-orang pintar. Dalam kasus tersebut, semua orang tahu apa yang harus dikatakan saat ini. Jensen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai murid Gregory dan juga putra keluarga Carson, dia sudah lama terbiasa dengan kesempatan yang dicari-cari seperti itu. Jensen bahkan lebih bangga terutama ketika Ella menatapnya dengan sedikit kekaguman. Ini adalah pengaruh yang dia inginkan. Bab 386. Kali ini, Gregory Clarke tersenyum pada kerumunan dan berkata, "Baiklah, saya akan membiarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Tentu saja, saya akan sangat senang bisa mewujudkannya. Namun, karena topik utama hari ini adalah seminar medis, mari kita lanjutkan sekarang."
Baik, mari kita sambut Direktur Carson untuk memberikan ceramah. Kami persilahkan. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk berpartisipasi dalam momen bersejarah ini dalam profesi medis. Ada ledakan seruan di kerumunan. Kemudian Jensen Carson berjalan ke podium dan mulai memutar video. Saat video diputar, Jensen menjelaskan, para pendahulu saya dalam profesi medis, eksperimen saya kali ini sangat berhasil. Hasil percobaan menunjukkan satu hal, yaitu selama generasi kardiomiosit dipercepat melalui cara-cara teknis, sel-sel baru akan mampu menggantikan sel-sel nekrotik. Oleh karena itu, masalah peradangan otot jantung dapat diatasi secara mendasar. Sama seperti jika Anda mengalami nekrosis kulit, Anda harus memotong kulit dan menunggunya hingga tumbuh kembali. Mereka memiliki konsep yang serupa. Tentunya jika melibatkan jantung, sudah pasti membutuhkan teknologi yang lebih canggih, dan obat yang lebih spesifik, juga yang lain sebagainya. Ada dokumen umum di depan kalian semua. Anda bisa membacanya dan mengerti filosofi saya. Semua orang mengambil dokumen di depan mereka dan memeriksanya. Semakin banyak mereka melihat-lihat dokumen, semakin mereka mengagumi Jensen. Jenius. Pria ini memang jenius. Bagaimana dia bisa mendapatkan ide yang begitu fantastis dan bahkan mampu mewujudkannya? Hanya bisa dikatakan bahwa bakat terus-menerus muncul dari generasi ke generasi. Sekarang, generasi yang lebih muda mengungguli generasi yang lebih tua. Pencapaian pemuda ini dalam kedokteran benar-benar lebih baik daripada semua orang yang hadir di sana. Beberapa otoritas yang mempelajari penyakit jantung juga penuh dengan kekaguman terhadap Jensen. Jika seorang ahli berpengalaman yang telah mempelajari penyakit jantung selama beberapa dekade yang menyarankan untuk menggunakan konsep ini dan menerapkannya, semua orang tidak akan terkejut. Tapi berapa usia Jensen? Belum lebih dari 5 tahun sejak dia lulus dari sekolah kedokteran. Mencapai langkah ini dalam 5 tahun adalah rekor yang tidak pernah didekati dan tidak akan pernah dicapai lagi. Ahli penyakit jantung melangkah maju dan mengacungkan jempol. Kemudian dia berkata, Direktur Carson, saya ingin berterima kasih atas nama semua pasien penyakit jantung. Penemuan Anda akan sangat mendorong kemajuan kedokteran. Saya pikir Anda harus memenangkan hadiah Nobel di bidang kedokteran tahun ini. Ya, betul. Kami akan mencalonkan Anda tahun ini. Jensen tersenyum dan berkata, terima kasih telah memujiku. Anda memberi saya lebih banyak bantuan daripada yang pantas saya terima. Dia hampir tertawa terbahak-bahak meskipun dia mengatakan itu. Hadiah Nobel dalam kedokteran. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan penghargaan ini, maka statusnya di keluarga Carson akan tetap kokoh di masa depan. Dia pasti pemimpin keluarga Carson berikutnya. Dia juga akan menjadi tokoh terkemuka dalam profesi medis di negara H. Bisa dikatakan bahwa begitu dia memenangkan hadiah Nobel dalam kedokteran, dia akan memiliki ketenaran dan keberuntungan. Senior Carson sangat hebat. Dia memiliki prestasi yang luar biasa di bidang kedokteran di usia yang sangat muda. Pada saat ini, Ella tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Awalnya Ella terobsesi dengan obat. Namun, teori dan praktik yang dikemukakan dalam dokumen di hadapannya membuatnya pusing. Harvey juga sedang melihat-lihat dokumen saat ini. Dia terus mengerutkan keningnya karena merasa sangat paham dengan informasi di dalamnya. Ketika Harvey melihat beberapa data terakhir, dia melirik Ella dan berkata, Ella, jika seseorang menganggap hasil orang lain sebagai miliknya, apa itu hal yang umum di kalanganmu? Mengambil hasil orang lain sebagai milik mereka. Itu adalah perilaku paling tidak tahu malu dalam profesi medis kami. Namun, hanya sedikit orang yang berani melakukan itu, karena begitu dia terekspos, itu akan menghancurkan karirnya. Ella tanpa sadar berkata, ada apa? Apa ada masalah dengan dokumen ini? Harvey sedikit berkata, aku sangat familiar dengan informasi dalam dokumen. Saat ini, hampir semua mata tertuju pada Harvey. Siapa bocah ini? Apa ada yang salah? Bisakah kau berbicara? Apa yang dia maksud dengan informasi itu sangat familiar? Apa yang dibicarakan orang awam ini? Bab 387. Mata Jensen Charlison yang berada di podium sedikit berkedip dan dia bersikap tidak menyenangkan. Namun, dia menyimpan kartunya di dekat dadanya. Dia tidak banyak bicara saat ini. Ella, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa berbicara omong kosong di sini? Mungkinkah dia tidak tahu betapa hikmat dan seriusnya ini? Gregory Clarke yang tidak jauh berkata dengan sedih. Apa yang sedang terjadi?
Tidak apa-apa bagi Ella Graves untuk membawa seorang pria ke sini. Gregory tidak mau bertanya terlalu banyak. Meskipun demikian, pria ini menyindir bahwa Jensen telah mengambil hasil orang lain sebagai miliknya sejak awal. Apa dia datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Gregory sangat marah saat ini. Beberapa hal tidak bisa berbicara omong kosong, terutama pada momen bersejarah ini. Konsekuensinya bisa sangat serius. Itu bahkan akan mengubah momen hikmat yang seharusnya menjadi cerita indah menjadi lelucon. Ada apa dengan pemuda ini? Anda sepertinya bukan orang yang bekerja di profesi medis. Jika Anda berbicara begitu santai, Direktur Carson dapat menuntutmu kapan saja karena memfitnah, apa kau tahu? Anak muda, jaga lidahmu. Jangan bicara omong kosong. Cepat minta maaf pada Dokter Carson. Jika bukan karena sikap baik Dokter Carson, kami telah meminta keamanan untuk mengusir Anda sekarang. Tuduhan bermunculan di mana-mana saat ini. Ada juga beberapa dokter muda yang menatap Harvey dan memandangnya dengan hati-hati ketika mereka berjalan seolah-olah mereka akan bertindak begitu mereka tidak setuju. Bagaimanapun, Jensen berasal dari keluarga medis dan belajar di bawah tangan Santo terkenal Rumah Sakit Rakyat Provinsi, Gregory Clarke. Banyak orang berpihak padanya. Gregory sedikit mengernyit saat melihat situasi ini. Dia melangkah maju dan berdeham. Lalu berkata, Ella, aku tidak yakin apa ada yang salah dengan temanmu. Kami tidak menyambutnya sekarang. Tolong minta dia pergi. Gregory juga takut memperburuk keadaan. Dia masih berbicara dengan sopan saat ini. Namun, dokter lain tidak begitu baik. Mereka yang ingin menyanjung Jensen mulai mendorong Harvey dan mencoba mendorongnya keluar dari tempat ini seolah-olah mereka akan mematahkan kakinya jika dia tidak pergi. Harvey mengerutkan kening. Awalnya dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Jika bukan karena undangan Ella, dia tidak akan tertarik menghadiri apa yang disebut seminar medis ini. Namun, Harvey kesal saat ini karena seseorang mendorongnya. Dia melihat dokumen yang ada lagi dan berkata dengan dingin, dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka yang menganggap hasil penelitian orang lain sebagai milik mereka dipuji oleh banyak orang. Anda orang-orang dalam profesi medis tidak masuk akal. Apakah kalian tidak malu? Gregory yang awalnya tenang berkata dengan dingin saat ini, anak muda, kau harus bertanggung jawab atas omong kosongmu. Namun, Ella tidak berbicara. Dia dengan cepat membalik-balik dokumen di tangannya. Dia kemudian berbisik, Harvey, ada apa dengan informasi di dokumen ini? Ella tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini dan mengapa dia begitu mempercayai orang awam ini. Dia hanya merasa bahwa Harvey pasti punya alasan untuk mengucapkan kata-kata itu. Jensen sangat kesal melihat situasi ini. Wanita yang disukainya benar-benar percaya pada kata-kata orang awam. Jensen adalah pemuda bertalenta yang terkenal dalam profesi medis di Southlight. Untuk apa wanita ini menganggap pria itu? Harvey melirik Ella dan berkata dengan serius, mari kita tidak membicarakan keakuratan konsep ini. Tapi jika saya mengingatnya dengan benar, penelitian yang sama telah dilakukan 5 tahun lalu, bukan? Selain itu, orang itu telah berusaha keras untuk proyek ini. Saya tidak mengerti bagaimana hal itu tiba-tiba menjadi hasil penelitian orang lain. Hah? Apa maksudnya? Apakah dia menuduh Jensen mencuri hasil penelitian orang lain? Lebih penting lagi, dia berbicara seakan-akan hal itu adalah kebenaran. Ada keributan di kerumunan dalam sekejap. Banyak orang membicarakannya. Penipuan akademis adalah pelanggaran serius. Pemuda ini baru saja membuat tuduhan tidak langsung. Namun, dia menuding Jensen dengan mengatakan bahwa dia telah mencuri kesuksesan penelitian orang lain sekarang. Sepertinya masalah ini tidak bisa diselesaikan hari ini. Bab 388. Wajah Gregory Clarke berubah lagi dan lagi. Dia berkata dengan dingin saat ini, apa maksudmu, anak muda? Apa maksudmu Jensen Carson telah mencuri hasil penelitian orang lain? Sebaiknya kau berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara. Aku membantunya berkoordinasi ketika dia menyiapkan proyek penelitian 5 tahun lalu. Selama hari-hari awal pembuatan proyek, aku juga memeriksa informasi di database. Tidak ada yang melakukan penelitian serupa sama sekali. Aku, Gregory Clarke masih memiliki status tertentu dalam profesi medis di negara H. Aku dapat mempertaruhkan reputasi saya untuknya. Hasilnya benar. Aku juga melihat Jensen mendapatkan hasil medis ini sedikit demi sedikit. Semua tokoh terkemuka yang hadir tahu bahwa aku paling benci pemalsuan medis dalam hidupku.
Sekali aku mengetahuinya, aku tidak akan membiarkan orang-orang seperti itu pergi. Banyak dokter di sekitar mengangguk begitu dia mengatakan ini. Status Gregory dalam profesi medis terlalu tinggi. Dia bahkan memiliki tingkat ketenaran tertentu secara internasional. Dia memiliki watak seperti ini. Dia paling membenci penipuan akademis karena itu akan merugikan banyak pasien. Gregory telah mempersiapkan Jensen yang merupakan muridnya secara pribadi. Jensen harus memiliki etika kedokteran yang mulia di bawah pengaruhnya. Bagaimana mungkin dia bisa merampas atau mencuri hasil penelitian orang lain? Pada saat ini, Ella Graves pun sadar kembali. Dia merasa sedikit malu karena tidak punya pemikiran apa-apa sekarang. Dengan lembut Ella menarik Harvey York saat ini dan berkata dengan suara pelan, "Harvey, kau seharusnya tidak membicarakan hal yang tidak masuk akal tentang masalah ini." Senior Carson adalah keturunan Carson yang paling menonjol di kota provinsi. Keluarga Carson adalah keluarga medis, yang prestasinya dapat dicatat dalam sejarah negara. Hak keluarga seperti itu tidak perlu membuat penipuan untuk masalah sepele seperti ini. Begitu mereka ingin meminta pertanggungjawabanmu, aku khawatir kau akan mendapat masalah. Ella merasa sedikit menyesal setelah mengatakan ini. Ada dua alasan mengapa dia ingin membawa Harvey ke seminar kedokteran hari ini. Di satu sisi, dia sudah lama tidak bertemu Harvey dan ingin menghabiskan waktu bersamanya sendirian. Di sisi lain, dia ingin Jensen tahu bahwa dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai dan ingin Jensen berhenti mengganggunya di masa depan. Namun, Ella tidak pernah mengira bahwa Harvey akan menyebabkan kekacauan seperti itu ketika dia datang untuk menghadiri seminar medis. Tidak peduli seberapa kuat dan cakapnya Harvey, tidak perlu menyinggung perasaan Jensen. Sebab, menyinggung Jensen berarti menyinggung seluruh keluarga Carson, dan bahkan seluruh profesi medis di Southlight. Konsekuensinya akan menjadi bencana. Aku tidak berbicara omong kosong, kata Harvey dengan tenang. Ella tercengang, kemudian memandang Harvey dan berkata, aku akan percaya padamu jika kau memiliki bukti. Harvey memandang Ella. Tanpa sadar Harvey mengulurkan tangannya dan membelai kepala Ella. Dia hanya bisa mengatakan bahwa kepribadian Ella terlalu baik. Dia selembut air. Pria manapun yang bertemu dengannya pasti akan tertarik padanya. Awalnya Harvey tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Dia bisa saja membiarkan Jensen mencuri kesuksesan penelitian orang lain dan mengabaikannya. Namun, menggunakan ini untuk menipu dan menarik Ella kelihatannya menjadi bagian dari rencana Jensen. Harvey tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun, dalam pandangannya, Ella adalah teman baiknya, dia tidak bisa hanya melihatnya ditipu orang lain. Jensen terlihat sangat tidak enak setelah melihat pergerakan Harvey. Namun, dia tidak seperti orang biasa, dia menyembunyikannya dengan sangat baik saat ini. Jensen tersenyum di podium dan berkata, Tuan York, aku tahu kau menyukai juniorku, Ella. Kau telah mencoba untuk mengejarnya dan ingin menarik perhatiannya. Seperti kata pepatah, gadis cantik, keinginan pria, pada awalnya ini bukan masalah, dan semua orang bisa mengerti. Namun, kau berbicara omong kosong dan memfitnah orang lain untuk mengejar Ella dan menunjukkan kemampuanmu. Apa kau pikir kau berhasil menarik perhatian junior Ella? Bagaimanapun juga, kau adalah orang awam. Apa kau mengetahui sesuatu tentang kedokteran? Apa kau ada mengetahui kemampuan medis? Jadi, apakah itu penipuan hanya karena orang awam sepertimu mengatakan itu adalah penipuan? Sungguh lelucon. Aku juga bisa menuduhmu sebagai pencuri. Jadi kenapa kau tidak masuk penjara? Ada ledakan tawa dari kerumunan begitu Jensen menyelesaikan kata-katanya. Carson benar-benar luar biasa. Dia mampu mengecam pemuda yang muncul entah dari mana dengan kata-katanya dan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Bab 389. Sepertinya bocah ini mengatakan kebohongan besar karena dia berusaha menarik perhatian Ella Graves. Namun, apa menurutnya profesi medis adalah tempat di mana orang luar dapat berbicara dan menilai sesuka hati. Harvey York sama sekali tidak tertekan oleh perkataan Jensen. Sebaliknya, dia tersenyum dan berbicara dengan bebas, aku baru saja membaca proyek penelitian dokter Carson dari awal sampai akhir. Apa kau menyadari bahwa ada masalah dengan dokumen ini? Materi dan teks akademis yang dikutip dalam karya luar biasa ini semuanya berasal dari 5 tahun lalu. Tidak ada data sama sekali selama 5 tahun terakhir. Aku hanya bisa mengatakan bahwa dia sangat bodoh. Bahkan jika dia ingin mencuri hasil orang lain, dia seharusnya memodifikasi dokumen dan materi yang dikutip menjadi dokumen terbaru, bukan?
Namun, alasan mengapa dia tidak melakukannya adalah karena dia tidak tahu banyak tentang proyek penelitian itu sendiri. Dia khawatir teks tersebut menjadi tidak relevan setelah memodifikasi dokumen yang dikutip. Jadi, aku harus mengakui bahwa Dr. Carson melakukan pekerjaan yang buruk dalam mencuri hasil penelitian orang lain. Di kalangan akademisi tentunya dibutuhkan sebuah lembar kelayakan yang merepresentasikan hasil penelitian tersebut untuk mempublikasikannya. Makalah semacam itu umumnya perlu mengutip banyak literatur dan materi-materi. Dalam hal itu perlu untuk menunjukkan sumber, tahun artikel, dan nama penulis asli saat mengutipnya. Juga sulit untuk memodifikasi dokumen dan materi yang dikutip tersebut. Karena itu pasti akan salah setelah dimodifikasi. Hal tersebut tentu membuat banyak ahli dan dokter saling pandang ketika Harvey mengemukakan masalah ini saat ini. Dari sudut pandang ini, makalah penelitian tersebut sepertinya memiliki beberapa masalah. Biasanya, makalah penelitian yang diterbitkan tahun ini akan memiliki referensi literatur dan laporan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tampaknya agak aneh karena laporan Jensen Carson tidak memanfaatkan poin ini. Gregory Clarke benar-benar marah pada saat ini setelah melihat ekspresi aneh semua orang. Dia telah bekerja di profesi medis selama bertahun-tahun. Dia dikenal sebagai tangan santo yang terkenal dan dia tidak pernah memiliki murid yang memalsukan dokumen. Dia menghabiskan sepanjang malam berdiskusi dengan Jensen ketika dia pertama kali membuat proyek penelitian. Dia sangat optimis dengan proyek Jensen. Pada saat ini, dia difitnah oleh orang awam, anak nakal yang datang entah dari mana. Bagaimana dia bisa menerimanya? Sementara itu, Gregory tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Anak nakal, kau benar-benar berkomentar dengan kejam." Bekerja pada penelitian medis di balik pintu selama beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun sangat wajar. Banyak pengumpulan data dilakukan sebelum melakukan penelitian. Kau adalah orang awam yang tidak tahu apa-apa. Kau bahkan menganggap ini sebagai alasan untuk menuduh Jensen. Kau benar-benar tidak tahu malu. Lebih baik kau tunjukkan bukti sesungguhnya. Jika kau bisa, aku akan mengusir Jensen. Jika tidak bisa, aku ingin kau meminta maaf kepada Jensen di media utama negara H. Jika tidak, kami akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Wow! Ada keributan di antara kerumunan ketika Gregory menyelesaikan kata-katanya. Gregory sangat marah. Jadi, semua yang dia katakan pasti benar. Jika tidak, dengan statusnya, mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Iya, bocah, beritahu aku jika kau memiliki bukti sesungguhnya. Kau tidak memiliki bukti apapun dan masih berbicara omong kosong di sini. Apa menurutmu kami, para dokter tidak akan memukuli orang? Menurutku, bagaimana orang awam bisa memahami ini? Bisa melihat tahun literatur saja sudah merupakan puncak dari pengetahuannya. Bocah, aku menasihatimu untuk menjadi pria yang baik. Cepat minta maaf pada Dr. Carson sekarang. Dr. Carson penyayang. Dia mungkin memaafkanmu. Jika tidak, kau harus meminta maaf padanya di media utama. Ini akan sangat memalukan. Pada saat ini, Harvey tersenyum dingin dan memandang Jensen. Kemudian berkata, "Apa kau yakin ingin aku menunjukkan kekurangan dalam laporan dan tesismu?" Jantung Jensen berdebar kencang. Namun, dia tidak mengubah ekspresinya dan berkata, "Oke. Aku ingin melihat kekurangan apa yang bisa ditunjukkan oleh orang awam sepertimu." Bab 390. Harvey York tersenyum dan berjalan ke podium. Kemudian mengambil pointer dari tangan Jensen Carson. Lalu Harvey menunjuk ke beberapa tempat di layar. Banyak dokter dan ahli merasa bingung melihat sikapnya. Apa yang dia lakukan? Apa gunanya menunjuk ke beberapa penulis dalam literatur yang dikutip daripada isi makalah? Namun, wajah Gregory Clarke tiba-tiba berubah, dan ingin menghentikannya, namun dia masih selangkah lebih dekat. Pada saat ini, Jensen juga tersentak seolah memikirkan sesuatu. Harvey tidak menunjuk pada nama penulisnya, sebaliknya, dia menunjuk pada tanggal lahir dan kematian mereka. Saat ini, sebagian besar orang di kerumunan sedikit bingung. Apa yang bisa kau buktikan dengan menunjukkan hal itu? Menunjuk pada kekurangan dan kecurangan di atas kertas masih bisa menjelaskan beberapa masalah. Namun, apa yang dia maksud dengan menunjuk itu? Mungkinkah dia menuduh Jensen melakukan penipuan hanya karena beberapa penulis memiliki tanggal lahir dan kematian yang sama? Penipuan. Sungguh lucu. Pada saat ini, banyak orang memandang Harvey seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh.
Orang ini bukan siapa-siapa, mencoba menipu semua orang di sini. Dia benar-benar memalukan. Mereka tidak tahu dari mana orang gila ini berasal. Dia benar-benar tidak tahu di mana dia berdiri. Saat ini, Harvey tertawa lagi dan berkata, Santo Clarke, kau baru saja mengatakannya, jika laporan dan tesis ini dipalsukan, kau akan mengusir pembohong Jensen, kan? Gregory sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tidak yakin tentang itu. Namun, dengan statusnya, dia pasti tidak bisa menelan kata-katanya, karena dia tidak mampu kehilangan mukanya. Pada saat ini, dia menatap Harvey dan berkata dengan dingin, ya, izinkan aku mengatakannya lagi. Jika laporan dan tesis ini curang, maka aku akan segera mengusir Jensen. Tetapi jika itu benar, kau harus meminta maaf kepada Jensen di semua media utama negara H. Ingat, itu saja. Harvey tersenyum dan melanjutkan, aku hanya orang awam. Aku tahu setiap kata dalam laporan dan tesis ini. Tapi jika menggabungkannya, aku tidak tahu apa artinya. Lalu kenapa kau masih berbicara omong kosong di sini? Kau tahu bahwa kau adalah orang awam. Lalu mengapa kau masih mengoceh tentang itu? Kau benar-benar dungu. Banyak orang marah saat ini. Apa yang orang ini lakukan? Apa dia orang gila? Harvey tetap tenang. Dia tidak mengubah ekspresinya menghadapi serangan orang-orang itu. Sebaliknya, dia terus berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin karena aku tidak bisa memahami konten profesional ini, jadi aku bisa dengan mudah melihat kekurangan besar di mengubah ekspresinya menghadapi serangan orang-orang itu. Sebaliknya, dia terus berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin karena aku tidak bisa memahami konten profesional ini, jadi aku bisa dengan mudah melihat kekurangan besar di dalamnya. Pada saat ini, seseorang di antara itu berkata, kami para profesional belum melihat adanya kekurangan di dalamnya. Apa yang bisa kau lihat? Harvey menggunakan pointer di tangannya untuk menunjuk ke beberapa tempat. Di sini, dan di sini. Jangan bicara tentang tahun materi. Pada saat ini, seseorang di antara itu berkata, kami para profesional belum melihat adanya kekurangan di dalamnya. Apa yang bisa kau lihat? Harvey menggunakan pointer di tangannya untuk menunjuk ke beberapa tempat. Di sini, dan di sini. Jangan bicara tentang tahun materi merupakan saat proyek penelitian ini dibuat seperti yang dikatakan Gregory. Mungkin bahkan sebelum mereka menyiapkan proyek. Perhatikan ini. Waktu meninggal ahli ini tepat 3 bulan sebelum proyek ditetapkan seperti yang tertera di konten. Bagaimana dia bisa salah? Jangan bilang padaku bahwa ini juga kekeliruan. Wow. Kerumunan sedang bergosip tentang hal itu sekarang. Tidak ada yang memperhatikan ini. Sebab, semua orang membalik-balik referensi dengan santai. Siapa yang memperhatikan detail itu? Setelah Harvey mengatakannya, banyak orang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mencari informasi untuk membandingkannya. Bab 391. Memang, para ahli dari negara lain ini telah meninggal dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa literatur sudah diperbarui ke edisi ketiga, tapi data yang didaftarkan masih edisi pertama. Dan tentang literatur yang dikutip ini, penulis asli pernah mengatakan bahwa dia melakukan kesalahan dalam tesisnya dan meminta semua orang untuk tidak mengutipnya. Dan di sini, banyak ahli dan sarjana di sekitar yang fokus pada isi laporan skripsi dengan bersemangat. Tetapi ketika semua orang memperhatikan detail umum yang hanya mereka lihat sekilas, banyak celah ditemukan. Bahkan Gregory Clarke dan Ella Graves pun terkejut setelah melihat lebih dalam pada laporan tesis. Apakah laporan tesis itu benar-benar memuat hasil penelitian orang lain? Karena Jensen Carson tidak tahu dari literatur mana tesis dan data ini dikutip, itulah mengapa tidak diubah secara sembarangan dan ini menjadi celah terbesar. Ella kembali menatap Harvey York, jantungnya berdegup kencang. Matanya penuh dengan kekaguman dan pemujaan terhadapnya. Bukan masalah besar jika orang dalam kalangan mereka melihat melalui celah tersebut. Tetapi para ahli yang hadir tidak melakukan itu. Sebaliknya, orang luar yang awam telah melihat kekurangan dalam laporan dan menunjukkan dengan tepat apa yang salah. Dia terlalu bagus. Sang Maha Tahu. Jensen membeku. Dia ingin menegur, tapi dia merasa tenggorokannya seperti ditahan. Aku adalah murid Santo Clarke, bagaimana aku bisa dipukuli oleh orang luar? Jensen melepaskan sikapnya yang menarik dan terhormat dari sebelumnya. Ekspresinya menyedihkan, sedingin es. Kau hanyalah orang luar. Bagaimana kau bisa tahu tentang hal-hal seperti ini? Aku sudah mengumpulkan data ketika aku memulai penelitianku dan tidak pernah mengubah apapun, ini adalah wajar.
Kau memberiku masalah hanya karena literatur yang dikutip. Kau hanya dapat membuktikan bahwa aku mengerjakan ini secara tertutup, tidak ingin membuat kemajuan. Kau tidak bisa mengatakan bahwa aku telah menjiplak karya orang lain. Ini fitnah, menyebarkan rumor palsu, menodai namaku. Kau hanya ingin menghancurkan penelitianku yang aku lakukan dengan segenap hati dan jiwaku. Hati dan jiwamu. Harvey terkekeh. Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu seperti ini pada saat itu? Jensen benar-benar tidak tahu malu. Aku baru teringat proyek penelitian ini beberapa waktu lalu. Seorang ahli agung di negara H, Senior Oscar Armstrong pernah memberitahuku tentang hal ini, tetapi menurutnya peluang proyek ini tidak terlalu tinggi dan dia membatalkan penelitiannya. Kau tidak menjiplak penelitian Senior Armstrong, bukan? Apa? Semua orang terengah-engah saat Harvey York mengatakan itu. Jika Gregory adalah seorang raksasa di antara orang-orang yang memiliki profesi medis di seluruh Southlight, maka Oscar Armstrong adalah puncak dari profesi medis yang tidak dapat diatasi. Satu-satunya yang dianggap sebagai ahli agung. Tapi dia telah hidup dalam pengasingan selama beberapa tahun terakhir, tidak ada jejak dirinya yang dapat ditemukan. Dia juga tidak terlibat dalam profesi medis sama sekali. Ada rumor dia memulihkan tubuhnya di luar negeri, bahkan rumor dia meninggal. Lalu orang yang entah dari mana ini menyebut nama Senior Armstrong, dan mengatakan bahwa hasil penelitian itu adalah miliknya. Ini sangat mengejutkan. Para cendekiawan dan ahli saling memandang dengan bingung. Kemudian seseorang di kerumunan itu kembali pada kesadarannya. Senior Armstrong adalah orang terkenal di negara H, bahkan anak berusia 3 tahun pernah mendengar namanya. Kau tidak mungkin bisa menuduh Dr. Carson hanya dengan mengungkit-ungkit hal ini. Baik, memang, Senior Armstrong telah terlibat dalam bidang profesi yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang bisa dibuktikan meskipun ini benar-benar salah satu penelitian lamanya. Iya, Senior Armstrong tidak mendapatkan hasil dalam penelitian tersebut, tetapi Dr. Carson menemukannya. Ini hanya berarti bahwa bakat dan pengetahuan Dr. Carson di bidang medis harus ditakuti. Apa yang dimengerti oleh orang luar sepertimu? Kau tidak bisa begitu saja mengatakan hal-hal seperti ini untuk merusak reputasi pria. Wajah Jensen sehijau rumput. Dia dengan dingin berkata kepada Harvey, "Harvey, berhentilah berbicara omong kosong. Tidak seorang pun di sini yang akan mempercayaimu. Kau berbicara tentang Senior Armstrong seperti kau mengenalnya secara pribadi. Aku akui, tanpa Senior Armstrong merekomendasikanku, aku tidak akan berdiri di sini sekarang. Tapi ada apa dengan itu? Ini hanyalah pengasuhan para senior yang diberikan kepada junior di bidang medis. Bagimu untuk memfitnahku dengan ini hanyalah omong kosong belaka." Bab 392. Harvey York memaksakan senyuman dan berkata, "Senior Oscar Armstrong adalah dewa di antara manusia. Jika dia telah membatalkan penelitian yang menurutnya tidak layak, mengapa dia memberimu petunjuk tentang hal itu nanti? Apa kau menyiratkan bahwa Senior Armstrong mencoba menjebakmu di belakangmu?" "Kau," Jensen Carson menunjuk Harvey, wajahnya membeku. "Aku akan menelepon Senior Armstrong sekarang untuk membuktikan bahwa kau hanya menyemburkan hujatan." "Apa? Menghubungi Senior Armstrong?" "Direktur Carson punya nomor telepon Senior Armstrong. Aku pernah dengar bahwa tidak ada yang bisa menghubungi Senior Armstrong di negara ini. Bagaimana mungkin Direktur Carson punya cara untuk melakukannya?" Bahkan Gregory Clarke pun kaget, dia tidak menyangka bahwa muridnya akan memiliki koneksi dengan Senior Armstrong. Dan proyek penelitian sebenarnya adalah ide Senior Armstrong. Terima kasih para dewa. Benar-benar berkah menjadi seorang guru. Tanpa berpikir dua kali, Gregory berdeham dan berkata, "Jensen, apa kau akan mengatakan omong kosong dengan orang luar seperti itu? Rumor mengatakan bahwa Senior Armstrong sedang memulihkan diri di luar negeri, seharusnya di sana masih pagi. Tidak baik untuk mengganggu istirahatnya." "Benar, aku dengar bahwa tubuh Senior Armstrong dalam beberapa tahun terakhir telah memburuk. Lebih baik tidak mengganggunya. Direktur Carson, jangan gegabah. Tidak akan baik bagimu jika kau mengganggu tidurnya." Suara orang-orang bergema serempak. Senior Armstrong berusia lebih dari 80 tahun dan tinggal di luar negeri. Memang tidak pantas menghubunginya pada saat ini. Mengenai omong kosong Harvey, apa lebih baik memperlakukannya seperti itu? Dia bukan dari bidang medis, bagaimana mungkin dia bisa mengenal Senior Armstrong? Jensen melambaikan tangannya dengan ekspresi sedingin es lalu memelototi Harvey. "Jika aku tidak menelepon hari ini,
seseorang akan berpikir bahwa aku sebenarnya melanggar integritas akademis. Jangan ada di antara kalian yang mencoba menghentikanku sekarang. Jensen mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, lalu segera menunjukkan layar ponselnya kepada kerumunan. Nama Oscar Armstrong tiba-tiba muncul di layar ponsel. Semua orang gemetar setelah melihat ini. Cukup banyak orang yang menangis karena kegembiraan. Oh, Senior Armstrong. Para ahli dan cendekiawan yang mungkin memuja karakter ini tak terhitung banyaknya. Mendengar suaranya pada saat itu adalah berkat seumur hidup. Lutut orang-orang yang melihat ke arah Jensen seakan-akan ingin menyerah dan berlutut. Jensen merasa disegarkan melihat orang-orang yang mengaguminya. Tetapi ketika panggilannya telah berbunyi belasan kali, tiba-tiba terputus dengan ujung panggilan tidak terjawab. Ini membuat Jensen membeku sesaat tetapi dia segera kembali ke akal sehatnya dan tersenyum. Semuanya, sepertinya Senior Armstrong sedang istirahat sekarang. Jika demikian, jangan ganggu dia untuk saat ini. Benar-benar akan menjadi dosa untuk mengganggunya ketika dia sedang istirahat. Fakta bahwa Dr. Carson menelepon di depan semua orang adalah bukti yang cukup bahwa kau memang melakukan sesuatu secara terbuka dan lugas. Betul sekali. Kami percaya padamu, Dr. Carson. Tolong jangan merepotkan seniornya. Para ahli dan cendekiawan bersorak-sorai. Ketika mereka mengarahkan pandangan mereka ke Harvey, penuh dengan amarah. Orang yang tiba-tiba muncul ini harus mengganggu tidur Senior Armstrong, dewa bidang medis, untuk masalah sekecil ini. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Orang-orang senang bahwa telepon itu tidak membangunkan Senior Armstrong dalam tidurnya. Jika tidak, siapa yang tahu berapa lama mereka akan peduli dengan masalah khusus ini. Ella Graves juga menunjukkan sedikit ketegangan saat berkata, Harvey, kau tidak boleh berbicara tentang Senior Armstrong. Orang tua itu berstatus terlalu tinggi di bidang medis. Jensen melihat momen di mana Ella masih peduli pada Harvey dan menjadi marah. Harvey, apa kau tidak punya bukti? Jika kau tidak dapat menunjukkannya, enyahlah. Harvey tersenyum dan mengeluarkan ponselnya. Kau baru saja menghubungi Senior Armstrong dan tidak berhasil, bukan? Aku akan memanggilnya untukmu sebagai gantinya. Di hadapan pandangan semua orang, Harvey sedang melakukan panggilan video di ponselnya. Bab 393. Semua orang terlihat bingung saat melihat nama di ponsel Harvey York. Nama itu ditampilkan sebagai tua tapi tidak jujur di layar ponsel Harvey. Jensen Carson tertawa setelah melihat nama itu. Kau pikir menelepon nomor dengan acak dapat membuktikan bahwa kau benar-benar menelepon Senior Oscar Armstrong? Tentu saja tidak. Lalu kenapa kau masih pamer? Harvey tersenyum. Aku tidak sepertimu, menghubungi nomor secara acak dan mengatakan bahwa itu Senior Armstrong. Nomor yang aku hubungi ini benar nomor miliknya. Di tengah pidato Harvey, ponselnya telah terputus selama beberapa waktu. Sudah jelas, orang di sisi lain telepon itu telah menutup teleponnya. Harvey tidak bisa berkata-kata. Apa-apaan, dia menutup teleponku. Jensen membeku setelah melihat apa yang terjadi dan kemudian tertawa ketika dia kembali ke sadar. Bukankah kau mengatakan bahwa nomormu itu benar? Mengapa teleponmu ditutup tadi? Jangan bilang bahwa Senior Armstrong di sisi lain sedang dalam suasana hati yang buruk dan menutup telepon karena itu. Lihat waktu kita sekarang. Di sini jam 9 malam, tapi sekarang jam 11 malam di Australia. Senior Armstrong seharusnya sedang istirahat sekarang. Jangan bilang nomormu palsu. Meskipun itu nyata, tidak mungkin dia mengangkatnya. Harvey, izinkan aku memberimu pelajaran sekarang. Karena kau bukan dari bidang medis dan tidak memiliki pengetahuan tentang itu, berhentilah mengoceh dari mulutmu seperti yang kau lakukan sekarang. Tentang hari ini, karena guruku ingin kau meminta maaf di koran, aku akan menggantinya dengan mengabaikan semuanya. Tapi mulai sekarang, seminar medisku ini tidak menerimamu. Mohon segera, cepat, bergegas dan enyahlah. Kau dengar itu, bocah? Seseorang menunjuk ke arah Harvey. Enyahlah. Dr. Carson memiliki sikap untuk menganggap enteng segala sesuatunya. Jika itu aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf. Gregory Clarke dengan dingin berkata, Ella, orang macam apa dia yang bahkan kau kenal? Sudah kubilang sebelumnya, untuk datang bekerja di rumah sakit rakyat provinsi, tempat sekecil ini penuh dengan orang-orang yang busuk. Aku ingatkan padamu, lebih baik kau putuskan hubunganmu dengan pria ini. Jika tidak, aku harus mengusirmu. Guru, harap tenang, jangan marah.
Jangan marah. Ella Graves panik, dia dengan sigap bergegas menuju Gregory Clarke. Temanku hanya seorang amatir, dia tidak tahu tentang hal-hal ini. Tolong jangan marah, guru dan senior Charson. Aku akan minta maaf atas namanya, aku bahkan akan mentraktirmu makan beberapa saat setelah. Ella hendak membungkuk pada Jensen sebagai tanda permintaan maaf. Harvey berjalan dan segera menghentikan Ella untuk melakukannya. Jensen Charson, kau sangat tahu bahwa kau telah mencuri hasil penelitian senior Armstrong. Harvey memiliki ekspresi sedingin es. Senior Armstrong ada di luar negeri, belum mati. Cepat atau lambat dia akan tahu tentang apa yang terjadi hari ini. Jensen membentak lalu menatap Harvey. Harvey, jaga mulutmu. Aku bersikap sopan padamu. Aku menghentikanmu untuk tidak menerima lebih banyak tanggung jawab hanya karena juniorku, Ella memperhatikanmu. Beraninya kau mengatakan hal seperti ini sekarang. Kau masih tidak menyadari jika kau melakukan kesalahan. Apa kau punya sopan santun? Aku siap untuk meninggalkan semuanya. Kau benar-benar ingin memperburuk keadaan. Kalau begitu, kau tidak hanya akan meminta maaf di koran. Ketika saatnya tiba, aku akan memintamu membayar karena mencemari reputasiku. Bisakah kau membayar untuk itu? Menilai dari betapa buruknya penampilanmu, aku meragukannya. Pada saat yang sama, semua orang menuding Harvey, memarahinya. Anak ini belum berpendidikan. Dia akan membuang rasa malunya hanya untuk menjadi pusat perhatian. Di mana sikapnya? Bagaimana orang seperti ini bisa menghadiri acara eksklusif seperti ini? Sudah kubilang Direktur Charson seharusnya tidak membiarkan dia pergi begitu saja, orang seperti ini harus diberi pelajaran besar. Telepon Harvey York tiba-tiba berdering, permintaan panggilan video muncul di layar. Bab 394. Layar ponsel Harvey sekali lagi menunjukkan nama, tua tapi tidak jujur, itu adalah nama yang dihubungi Harvey York. Harvey dengan santai menerima panggilan tersebut, panggilan video berhasil tersambung setelahnya. Seorang pria tua muncul di sisi lain layar. Dia terlihat cukup kurus, tetapi membawa aura seperti orang bijak dan memiliki pengetahuan yang luas. Dia pasti baru bangun dari tidurnya, dia masih memakai piyama. Meski begitu, dia memberi kesan bahwa dirinya penuh energi. Tuhan, ini adalah ahli agung negara H. Dewa bidang medis. Oscar Armstrong. Senior Oscar Armstrong. Semua orang terdengar terengah-engah setelah melihat layar ponsel Harvey, semuanya bingung. Ini benar-benar senior Oscar Armstrong. Aku ingat dia memiliki tahi lalat di dahinya, dia pasti yang sebenarnya. Seseorang di antara kerumunan itu bergumam pada dirinya sendiri, tetapi pada saat itu suaranya sekeras suara guntur yang tiba-tiba. Kerumunan orang-orang itu panik. Bagaimana orang yang datang entah dari mana ini bisa menghubungi senior Armstrong? Apa mata mereka menipu mereka? Beberapa orang menamparkan wajah mereka sendiri untuk melihat apakah mereka esek dan bermimpi. Rasa sakit yang mereka rasakan dari tamparan mereka sendiri telah meyakinkan mereka bahwa sebenarnya mereka tidak sedang bermimpi. Jensen Charson membeku. Wajahnya tampak seperti dia sedang menggigit kotoran, benar-benar menjijikkan. Gregory Clarke tidak menyadari ekspresi yang dibuat Jensen, dan tanpa sadar berjalan ke arah layar ponsel Harvey. Senior Armstrong, ini aku, Gregory. Apa kau ingat aku? Senior Armstrong di sisi lain dari panggilan video itu secara tidak sadar mengira-ngira Gregory dan berpikir panjang. Aku tahu kau. Aku ingat sekitar 20 tahun yang lalu ketika aku memberikan pelajaran di Universitas Kedokteran Negara H. Kau datang ke beberapa pelajaranku, dan menanyakan beberapa pertanyaan kepadaku. Kau pernah berada di kehidupan yang unggul sebelumnya, sepertinya kau juga menjadi lebih bijaksana. Senior Armstrong tampak seperti sedang bertemu dengan teman lama. Gregory dengan hormat berkata, tidak, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Kau benar-benar senior di bidang medis. Para ahli dan cendekiawan meragukan Gregory ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Pada saat ini, lidah mereka seperti diikat erat, tidak mampu berkata apa-apa. Kelihatannya lelaki tua dalam panggilan video itu memang Oscar Armstrong, dilihat dari perilaku Gregory. Jika orang tua itu bukan seperti yang dipikirkan Gregory, dia akan langsung tahu. Adapun alasan Gregory mengungkit masa lalu, itu hanyalah ujian untuk melihat apakah pria di sisi jain telepon tersebut benar-benar nyata, bukan. Mereka tidak ragu pada saat itu bahwa lelaki tua dalam panggilan video itu memang benar-benar nyata. Gregory sepertinya akan mengajukan lebih banyak pertanyaan,
tetapi Senior Armstrong memotongnya dan bertanya dengan wajah bingung, bukankah ini nomor telepon Harvey? Menyapa kau yang mengangkat telepon? Mungkin mataku menjadi redup dan salah membaca nomor. Senior Armstrong sedang bersiap untuk menutup telepon ketika dia sedang berbicara. Pada saat itu juga, Harvey mengarahkan kamera ke dirinya sendiri dan tersenyum. Hai pria tua, bukankah sudah sekitar 5 tahun? Semakin lama kau hidup kau terlihat lebih muda. Semua orang terkejut setelah mendengar nada Harvey berbicara dengan Senior Armstrong. Apa yang dia panggil ke Senior Armstrong? Pria tua. Orang-orang siap menyerang Harvey York karena tidak menghormati Senior Armstrong. Tetapi pada saat itu, Senior Armstrong tersenyum. Oh Harvey, sudah 5 tahun sejak kau meneleponku. Apa kau benar-benar punya banyak pendapat tentangku? Aku hanya memintamu untuk menjadi cucu iparku sebelumnya. Tidak apa-apa jika kau menolakku, tapi kau tidak tetap berhubungan denganku selama ini. Itu sedikit berlebihan. Harvey tidak bisa berkata-kata. Pak tua, cucumu baru berumur 10 tahun. Bahkan jika kau tidak perlu menyelamatkan citramu, aku masih memiliki martabat yang harus dilindungi, kau tahu. Holly kecil itu sekarang berusia 15 tahun, dia bisa menikahi seseorang setelah beberapa tahun. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk mempertimbangkannya? Pak tua, jika kau terus membicarakan hal ini, aku akan menutup telepon. Wajah Harvey menjadi gelap seperti malam hari. Semua orang melihat, bagaimana jika mereka semua berpikir bahwa aku semacam orang cabul. Pada kenyataannya, semua orang memandang Harvey seperti mereka melihat hantu. Cucu ipar. Senior Armstrong itu mengagumi. Pria yang berdiri di sini. Apa dia cocok? Apa yang terjadi? Bab 395. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan rahang mereka ternganga, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pikiran Jensen Charson meledak dan perlahan membuatnya mati rasa. Apa yang sedang terjadi? Pria Harvey York ini tidak hanya mengenal Senior Oscar Armstrong, tetapi dia berbicara dengannya seperti teman lama meskipun ada perbedaan usia mereka. Sebelum orang-orang kembali sadar, Senior Armstrong tertawa. Baiklah, Harvey. Kunjungi aku kapan saja, kau tahu kau selalu diterima di sini. Mari kita membicarakan bisnis, apa ada alasan bagimu untuk meneleponku selarut ini? Dengan jelas Senior Armstrong juga memiliki pikiran yang cemerlang. Pasti ada sesuatu yang mendesak bagi Harvey karena meneleponnya begitu tiba-tiba. Mereka hanya mengenang sebelumnya, sekarang masuk ke topik utama. Harvey tidak membuang waktu dan membuka dokumen di tangannya, lalu mengarahkannya ke kamera. Setelah beberapa menit, Senior Armstrong menjadi bingung. Harvey, mengapa kau memiliki dokumen proyek penelitian? Kau pernah membicarakan hal ini denganku sebelumnya, bukan? Kata Harvey. Benar, tetapi setelah pengambilan kesimpulanku, aku telah memberikan konfirmasi bahwa tidak ada kelayakan untuk proyek penelitian ini. Jika kita mempraktekkannya dalam situasi kehidupan nyata, akan ada kemungkinan besar hal ini akan menyebabkan pasien yang sakit parah sekarat, bahkan sampai mati. Itu sebabnya aku menyegel dokumen itu 5 tahun lalu. Tapi Harvey, di mana kau menggali dokumen seperti ini? Jika aku tidak salah ingat, aku menyegel dokumen di fasilitas penelitian yang berlokasi di Buckwood, tetapi aku sudah tidak berada di sana selama lebih dari 5 tahun. Senior Armstrong bingung. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dokumen proyek yang dia tinggalkan akan berakhir di tangan Harvey. Pak tua, siapa yang memberimu fasilitas penelitian? Siapa yang bertanggung jawab akan tempat itu sekarang? Biar kupikirkan. Aku rasa seorang pria dari Buckwood yang berasal dari keluarga medis dengan nama keluarga Charson, dia menyumbangkan fasilitas itu padaku. Tetapi ketika aku meninggalkan Buckwood, aku telah mengembalikan fasilitas itu. Baiklah, jangan bicarakan ini. Harvey, tidak peduli dari mana kau mendapatkan dokumen itu, ingatlah untuk segera menghancurkannya. Itu adalah penelitian yang gagal. Penelitian itu akan disalahpahami oleh semua orang, itu tidak boleh ditampilkan di depan umum. Senior Armstrong berkata dengan wajah yang sangat tegas. Tidak akan ada lelucon di bidang medis. Jangan khawatir, aku akan menyuruh orang menghancurkannya segera. Harvey tersenyum ringan. Satu pertanyaan lagi, baru-baru ini aku bertemu dengan seorang teman bernama Jensen Charson. Dia mengatakan bahwa dia telah cukup lama berada di bawah bimbinganmu. Jensen Charson. Senior Armstrong terlihat bingung. Aku tidak kenal dia. Harvey, sudah banyak kejadian di mana orang menggunakan namaku untuk maksud buruk. Hati-hati, jangan tertipu.
Telepon saja aku jika terjadi sesuatu. Aku akan mengingatnya. Kau beristirahatlah, aku akan mengakhiri telepon ini sekarang. Telepon segera ditutup. Harvey berbalik. Orang-orang gemetaran di sepatu bot mereka. Mereka memandang Harvey seperti dia semacam monster. Ella Graves memandang Harvey dengan penuh kekaguman dan terpesona. Pria macam apa dia? Dia membuat pembicaraan dengan senior Armstrong terlihat seperti bukan masalah yang besar. Bahkan tokoh besar di antara pria di bidang medis, Gregory Clarke harus menghormati dia. Kualifikasi apa yang dia miliki? Orang ini memang tidak dikenal seperti laut, memiliki kedalaman yang tidak terduga. Harvey menatap Jensen dengan mata sedingin es. Kau dengar senior Armstrong, dokumen-dokumen itu harus segera dihancurkan. Itu tidak boleh diperlihatkan kepada publik dan disalahpahami oleh semua orang. Adapun kau dan barang curianmu dari dokumen penelitian senior Armstrong, pergilah meminta maaf di koran sendirian. Jika tidak, bahkan aku tidak akan bisa mengetahui konsekuensi yang akan kau tanggung. Aku. Wajah Jensen menjadi pucat seperti hantu, kedua tangannya gemetaran tanpa henti. Dia memang menggunakan otoritasnya sebagai penanggung jawab fasilitas penelitian senior Armstrong untuk mencuri dokumen penelitian. Dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan dokumen-dokumen itu tanpa diketahui siapapun. Dia bahkan mendengar bahwa senior Armstrong tidak berhubungan lagi dengan dunia. Itulah mengapa dia mengeluarkan dokumen penelitian dan menerbitkannya. Dia tidak menyangka akan diekspos oleh Harvey secara langsung. Di depan pernyataan senior Armstrong, dia tidak punya cara untuk membantahnya. Para ahli dan cendekiawan yang hadir menatap Jensen dengan tatapan dingin. Ini penipuan akademis. Tidak tahu malu. Bab 396. Harvey York memandang Gregory Clarke dengan ekspresi sedingin es. Santo Clarke, kau sendiri yang mengatakannya, jika aku bisa menemukan bukti penipuannya, kau akan mengeluarkannya sebagai muridmu. Wajah Gregory berubah menjadi lebih buruk, dia canggung di luar keyakinan. Dia memang mengatakan hal seperti itu, tapi masalahnya adalah keluarga Carson memiliki status yang luar biasa di Southlight. Untuk mengusir seseorang yang berasal dari keluarga medis, bahkan untuk Gregory, dia akan dihukum karena konsekuensi itu. Tetapi jika dia tidak melakukannya, prinsip keluarganya akan hancur. Harvey tidak memberi waktu kepada Gregory untuk memikirkan situasinya. Aku sudah menyelamatkanmu dari rasa malu dengan tidak memberi tahu senior Armstrong tentang situasinya. Tapi karena kau adalah guru Jensen, kau harus bertanggung jawab atas masalah ini. Ada dokumen yang harus dihancurkan, dan ada proyek yang harus ditinggalkan. Jika tidak, dan berita itu menyebar, aku rasa kau bahkan tidak mampu menanggung konsekuensinya. Apa aku salah? Gregory segera mengubah ekspresinya. Dengan jelas, dia sudah memikirkan sebuah keputusan. Pada saat berikutnya, dia menjadi murka dan bergegas menuju Jensen di podium. Jensen, menurutmu apa yang kau lakukan? Dalam pekerjaan kita, tidak memiliki prestasi akademis apapun setelah 10 tahun dianggap wajar. Tapi kau harus mencuri, merebut hasil penelitian orang lain hanya untuk sedikit ketenaran. Apa kau tidak malu? Gregory menyukai Jensen. Karena Jensen adalah salah satu siswa yang memiliki bakat terbaik dibandingkan dengan siswa lainnya, dan keluarganya yang paling kaya. Setelah menerima siswa ini di bawah bimbingan Gregory, statusnya di Southlight di bidang medis juga naik beberapa peringkat. Dengan dukungan keluarga Carson, Gregory merasa bahwa dia akan sukses dalam setiap usaha pekerjaannya di bidang medis. Gregory sudah pernah melihat kekurangan karakter Jensen beberapa waktu lalu. Namun di matanya, yang terpenting dalam bidang pekerjaan ini adalah bakat dan kemampuan saja. Hal yang sepele seperti karakter bisa dibentuk dan dipoles nanti. Seperti kata pepatah, seseorang tidak bisa berguna tanpa dididik. Jensen adalah pria muda yang baik. Pada waktunya, dia akan dibentuk menjadi seorang ahli. Gregory tidak menyangka bahwa kebenaran yang sebenarnya seperti ini. Jensen Carson, seluruh keluargamu belajar di bidang medis. Apa mereka bahkan tidak mengajarimu tentang ini? Apakah para tetua di keluargamu mengajarimu bahwa hal terburuk yang dapat kau lakukan di bidang medis adalah plagiarisme? Aku pikir perilaku seperti ini telah punah dari bidang medis di seluruh Southlight. Para ahli dan cendekiawan yang hadir menunjukkan wajah ketidakpuasan. Mereka telah memberikan waktu yang berharga untuk hadir, mereka berada di sana untuk menyaksikan peristiwa bersejarah di bidang medis.
Mereka tidak mengira bahwa peristiwa bersejarah akan berubah menjadi lelucon, sebuah skandal. Jika mereka benar-benar mengakui hasil penelitian Jensen dan kebenarannya terungkap, itu akan mempengaruhi mata pencaharian serta reputasi semua orang. Rasanya seperti pergi keluar untuk makan malam dengan bahagia dan kemudian orang asing yang tidak dikenal berjalan dan melemparkan sampah ke wajahmu. Benar-benar menjijikkan. Sungguh buruk sekali. Wajah Jensen berubah menjadi lebih buruk. Bahkan jika keluarga Carson adalah keluarga medis dengan status luar biasa di seluruh Southlight, akan menyusahkan bagi mereka untuk menyinggung banyak pakar dan cendekiawan ini pada saat yang sama. Aman untuk berkata bahwa orang-orang itu akan melihat keluarga Carson di masa depan dengan jijik. Satu kesalahannya tidak hanya menghilangkan reputasinya, tetapi juga mata pencaharian seluruh keluarga. Guru, maafkan aku. Aku tidak berpikir jernih, itulah mengapa aku melakukannya. Tolong maafkan aku. Aku mohon, bantu aku mengatakan sesuatu, kata Jensen sambil panik. Gregory mengerutkan kening, ekspresinya menjadi semakin buruk dan buruk. Jensen mengalami kesulitan besar dan kemudian dia ingin menyeret Gregory ke bawah air. Pria ini benar-benar lebih berbahaya dari yang diperkirakan sebelumnya. Aku bukan gurumu lagi. Mulai sekarang dan seterusnya, aku memutuskan semua hubungan denganmu. Gregory berkata padanya dengan dingin. Jensen sangat ketakutan sampai lututnya lemas, lalu dia langsung berlutut di atas podium. Tanpa Gregory, bagaimana dia bisa memulai yang baru? Bab 397. Guru, maafkan aku. Aku sungguh minta maaf. Mohon maafkan aku karena telah sembrono. Aku pantas mati. Aku benar-benar pantas mati. Ella Graves dulu menghormati seniornya, tapi bahkan dia mulai mendesah pada saat itu. Ella lebih serius tentang pendidikannya daripada siapapun. Jensen Carson menggunakan cara seperti ini untuk mendapatkan lebih banyak ketenaran benar-benar konyol. Apa dia tidak tahu bahwa dia akan terungkap cepat atau lambat dengan menggunakan cara tercela seperti ini? Jensen gemetar lebih keras dari sebelumnya saat melihat Ella menatapnya seperti serangga yang menjijikkan. Sejak semester pertama di universitas, ketika dia pertama kali melihat Ella berbicara, dia sudah memutuskan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk mengejarnya. Dia tahu bahwa juniornya itu paling menghargai pendidikannya, itulah sebabnya dia dengan susah payah bertahan selama bertahun-tahun untuk melakukan rencana ini. Jensen berpikir bahwa dia akhirnya bisa membawa pulang seorang wanita cantik setelah sekian lama, tetapi dia tidak berpikir bahwa situasinya akan berakhir seperti ini. Guru, tolong, kau harus menyelamatkanku. Jensen melihat Gregory tidak mengedipkan matanya dan Jensen tidak bisa menahan untuk memohon belas kasihannya sekali lagi. Dia tidak percaya bahwa Gregory adalah orang yang berhati dingin, dan tidak akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Tapi masalahnya adalah situasi ini sudah tidak terkendali, Gregory merasa seperti harga dirinya dilemparkan keluar jendela oleh Jensen. Dia dapat menerima muridnya tidak melakukan apa-apa dan tidak memiliki prestasi akademis tertentu, tetapi dia tidak dapat menerima muridnya melakukan penipuan akademis. Jensen, pertama kali aku berpikir bahwa kau memiliki beberapa kekurangan mengingat karaktermu dan jika aku membantumu menjadi orang yang lebih baik nantinya kau akan menjadi orang yang luar biasa. Tapi aku tidak percaya kau melakukan hal sebodoh ini, kata Gregory sambil menggertakkan giginya. Jensen berada di ambang kehancuran setelah mendengar apa yang dikatakan Gregory. Dia tidak berpikir bahwa sesuatu yang dia lakukan, sesuatu yang kecil, akan menyebabkan konsekuensi yang seserius ini. Kepala keluarga Carson. Bagaimana dia di sini? Mungkin dia sedang duduk di belakang panggung. Kerumunan itu terkejut karena kepala keluarga Carson benar-benar muncul. Keluarga Carson di Southlight hanyalah sebuah keluarga kelas 2. Tapi mereka adalah keluarga medis, status keluarga di bidang medis tinggi. Tidak ada yang mengira bahwa kepala keluarga Carson akan datang hari itu. Dia menatap Gregory dengan nada meminta maaf. Kemudian dia segera berjalan menuju Jensen dan menamparkan wajahnya 2 kali tanpa ragu-ragu. Kepala keluarga Carson memarahinya dengan kasar, "Kau anak pemberontak. Bagaimana kau bisa melakukan sesuatu yang buruk seperti ini?" Keluarga Carson memiliki status yang sangat tinggi di bidang medis, ini benar. Tapi penipuan akademis benar-benar masalah besar. Hal itu dikombinasikan dengan Gregory yang memutuskan semua hubungan dengan muridnya pasti akan mempengaruhi status keluarga. Pada saat itu, bahkan kepala keluarga Carson tidak bisa melindungi Jensen.
Jensen, karena ayahmu ada di sini, mari kita luruskan sesuatu. Mulai hari ini dan seterusnya, kau bukan muridku, kata Gregory setelah memelototi kepala keluarga Charison lengan dingin. Ekspresi kepala keluarga Charson sangat mengerikan, tapi dia masih memaksakan untuk tersenyum. Santo Clarke, ini adalah kesalahanku karena aku merusak nama baik pria tuamu dengan tidak mendidik anakku dengan benar. Aku akan memastikan untuk memberimu pernyataan yang tepat untuk permasalahan ini. Tidak perlu, bawa saja putramu dan pergi. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Charson sebaiknya tidak muncul di depanku. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, kata Gregory dingin. Gregory sudah berbalik melawan arah keluarga Charson, mungkin lebih baik memerankan seluruh adegan. Penglihatan Jensen menjadi redup, akhirnya dia mengerti arti dari membuat satu kesalahan yang ceroboh dan menyebabkan keseluruhan permainan. Jensen berpikir dia bisa memiliki ketenaran dan kekayaan, bersama dengan wanita impiannya. Tetapi dia tidak berpikir bahwa semua itu akan menjadi seperti ini. Dengan penahanan kepala keluarga Charson, Jensen perlahan keluar dari aula. Saat pintu aula ditutup, rasa sakit yang ditunjukkan di wajah kepala keluarga menghilang. Ekspresi itu langsung diganti dengan ekspresi ngeri. Plak, plak. Serangkaian tamparan di wajah menggema. Kepala keluarga Charson menamparkan Jensen ke sudut dinding, lalu dengan marah menendangnya. Kau kotor, sampah. Jika kau bahkan tidak bisa melakukan sesuatu yang kecil seperti ini, bagaimana kau bisa melakukan semuanya? Bab 398. Jensen Charson menutupi wajahnya sambil membuat ekspresi malu. Ayah, aku sudah mencoba. Aku telah mengeluarkan semua yang aku siapkan sejak bertahun-tahun yang lalu. Aku siap menunggu sampai senior Oscar Armstrong meninggal kemudian mengeluarkan berkas tesis itu. Tetapi apa itu tidak cukup bahwa aku memberikan semua yang aku miliki untuk ini? Kita keluarga Charson juga kaya, mengapa kita harus menjadi pelayan orang lain? Quinton York bukan apa-apa. Plak. Kepala keluarga Charson sekali lagi mengayunkan tangannya ke wajah Jensen Charson, dan segera menghentikannya dari mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dasar anak pemberontak, aku akan memberitahumu untuk yang terakhir kalinya, tanpa Tuan York, keluarga Charson pasti sudah berada di bawah reruntuhan sekarang. Membantu Tuan York dalam bisnisnya adalah kehormatan kita, dan kali ini kita harus menanggung konsekuensi atas kegagalan kita. Kepala keluarga berkata dengan muram. Tubuhnya yang tinggi tanpa sadar bergetar setelah perkataannya. Dengan jelas, nama Quinton York, untuk kepala keluarga Charson telah membuat ketakutan di dalam hatinya. Jensen merasa terhina dengan apa yang didengarnya. Jika Quinton memiliki kemampuan, mengapa dia membutuhkanku untuk berurusan dengan Harvey York? Dia hanya ingin memaksa Harvey kembali ke ibu kota provinsi. Aku tidak mengerti, dia hanya menantu yang tinggal menumpang. Kenapa aku harus menganggapnya serius? Kepala keluarga Charson menghela nafas panjang dengan ketidakpuasan yang terlihat di wajahnya. Jensen, aku tahu kau bangga dan tidak bisa menerima kebenaran tentang keluarga Charson yang menjadi pelayan Quinton York, tapi ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Jika kita tidak mengikuti perintah Tuan York, dia bisa membuat kita kehilangan segalanya dalam satu malam semudah dia membuat kita naik pangkat. Kita menggagalkan tugas kita sekarang. Mungkin tidak akan ada keluarga Charson di masa depan. Kepala keluarga Charson menunjukkan ekspresi penuh kesedihan. Jensen dihina sebelumnya, tetapi dia gemetar setelah mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Ayah, maksudmu keluarga Charson akan bangkrut? Benar, dan ini adalah kekhawatiran kita yang paling terakhir. Sang kepala keluarga menghela nafas. Aku akan mengirimmu ke Eropa dalam beberapa hari ke depan. Semoga kau bisa meraih beberapa prestasi di sana. Secara alami, sang kepala keluarga telah kehilangan semua harapan pada keluarga Charson. Quinton di keluarga York selalu menjadi orang yang menimbang imbalan dan hukuman. Di bawah perintahnya, siapapun akan dapat memperoleh manfaat terbesar serta hukuman terburuk. Dan kegagalan ini akan memiliki konsekuensi yang tidak dapat ditanggung oleh keluarga. Jensen kaget, dia bahkan tidak mau ke Eropa. Dia tahu tentang kemampuannya, dia tidak akan memiliki kapasitas bahkan untuk tampil jika dia pergi ke Eropa. Selain itu, dia sudah terbiasa dengan kehidupan pesta pora yang mewah. Mengapa dia pergi ke tempat lain dan menjalani kehidupan yang miskin? Tanpa pikir panjang, Jensen Charson menggertakkan giginya dan bertanya, Ayah,
apakah kita berhasil jika kita dapat memaksa Harvey kembali ke ibu kota provinsi, tidak peduli dengan cara apapun? Itu benar, tapi kau tidak bisa membawa Ella Graves pergi lagi. Itu adalah langkah pertama dari rencana Tuan York. Tidak, kita punya kesempatan. Misi kita belum gagal. Jensen membuka celah di antara pintu dengan wajah penuh kesal. Masih ada kesempatan. Tunggu saja aku kembali ke kamar hotel, ayah. Percayalah, aku bisa melakukan ini. Di dalam aula, Gregory Clarke terjerat dalam emosinya ketika dia berjalan ke Harvey. Tuan York, aku telah salah paham terhadapmu. Jika kau tidak menunjukkan penipuan akademis Jensen dan situasinya tidak terkendali, aku akan kehilangan semua reputasi yang kumiliki. Aku benar-benar berhutang budi padamu hari ini. Masih ada kesempatan. Tunggu saja aku kembali ke kamar hotel, ayah. Percayalah, aku bisa melakukan ini. Di dalam aula, Gregory Clarke terjerat dalam emosinya ketika dia berjalan ke Harvey. Tuan York, aku telah salah paham terhadapmu. Jika kau tidak menunjukkan penipuan akademis Jensen dan situasinya tidak terkendali, aku akan kehilangan semua reputasi yang kumiliki. Aku benar-benar berhutang budi padamu hari ini. Gregory serius. Dia adalah pria yang bisa membiarkan masa lalu berlalu, dia secara alami tahu apa yang terbaik yang harus dilakukan pada saat itu. Santo Clarke, kau benar-benar tidak harus seperti itu. Kau juga ditipu olehnya. Selain itu, kau adalah guru Ella, jadi hanya itu yang bisa aku lakukan. Kata Harvey. Gregory tahu bahwa Harvey sedang menyelamatkan citranya dan mencegahnya dari rasa malu yang lebih besar. Dia menggelengkan kepalanya, lalu bergegas menuju kerumunan dan sedikit membungkuk. Semuanya, permasalahan hari ini karena kesalahanku. Jika aku dibutuhkan di masa depan, aku akan memastikan untuk memberikan bantuan sebaik mungkin. Terima kasih. Setelah Gregory berpidato, dia merasa seperti bertambah 10 tahun secara instan. Mengatakan hal-hal itu mengingat identitas dirinya sama dengan memohon kepada orang-orang tersebut untuk tidak menyebarkan berita tentang permasalahannya pada saat itu. Jika situasinya diketahui di luar, reputasinya akan mengalami kehancuran. Orang-orang di sana bingung, mereka tidak mengira hal seperti itu akan berakhir seperti ini. Bab 399. Ella Graves mengikuti Harvey York saat mereka berjalan, dia merasa kepalanya seperti berputar terus-menerus. Terlalu banyak yang terjadi hari itu, dia tidak bisa merespons semuanya dengan baik. Dia tidak tahu ekspresi mana yang harus ditunjukkan pada Harvey yang sedang berjalan di sampingnya. Apa yang sebenarnya mampu dilakukan pria ini? Dia bisa melakukan hampir segalanya. Harvey tidak terlalu peduli dengan apa yang telah terjadi. Dia makan malam dengan Ella dan kemudian kembali ke rumah. Harvey baru saja pulang saat berpapasan dengan Mandy Zimmer dan ibunya yang bergegas keluar. Wajah Lilian Yates berubah marah setelah melihat Harvey. Dia langsung memarahi Harvey, kemana saja kau selarut ini? Harvey menjawab, aku pergi makan malam dengan seorang teman. Makan, yang selama ini kau lakukan hanyalah makan. Apa kau bahkan menyadari bahwa ayahmu sudah kembali? Lilian memarahinya lagi. Dia sudah ada di Villa Zimmer. Cepat, jangan biarkan dia menunggu lama. Harvey membeku, apa mereka berbicara tentang ayahnya sendiri? Dia kembali pada kesadarannya segera setelah itu. Lilian pasti berbicara tentang ayah Mandy, ayah mertuanya sendiri, Simon Zimmer. Di Villa Zimmerner, seorang pria parubaya duduk di sebelah kanan kakek Zimmer dengan semangat tinggi dan senyum lebar di wajahnya. Sean Zimmer sedang duduk di depan pria itu, ekspresinya terlihat jelek. Pria itu memang ayah Mandy, putra tertua ketiga dalam keluarga, Simon Zimmer. Simon adalah orang paling luar biasa di generasi kedua keluarganya, bahkan sampai gagal sebagai CEO berikutnya dalam keluarga. Kakek Zimmer dulu menyukai Simon. Tetapi setelah dia memiliki 2 anak perempuan berturut-turut, kakek Zimmer telah mengasingkannya. Karena dia tidak bisa mendapatkan seorang putra, artinya dia tidak punya siapa-siapa untuk diwariskan bisnis keluarga. Tidak peduli seberapa besar kakek Zimmer mengagumi atau menyayanginya, dia tidak dapat menjadikan Simon pewaris berikutnya. Itulah sebabnya dia dikirim ke Buckwood di South Light untuk mengembangkan bisnisnya belasan tahun yang lalu. Tapi tempat seperti Buckwood benar-benar hutan gelap, orang biasa tidak akan bisa bertahan di sana. Simon telah pergi ke Buckwood tetapi tidak berhasil, hal ini juga mempengaruhi posisi Mandy dalam keluarga menjadi semakin buruk.
Tetapi hari itu, Simon yang pulang dari Bakut terlihat seperti orang yang sukses. Bagaimana keluarga Zimmer tidak bingung? Simon telah membawa pulang sebuah Bentley, hal itu membuat kakek Zimmer terpaku hingga terdiam. Jika bukan karena Simon yang muncul, kakek Zimmer tidak akan memanggil keluarganya di tengah malam. Simon, sudah beberapa tahun. Aku hampir lupa seperti apa penampilanmu. Kakek Zimmer menyipitkan matanya sambil menatap Simon, tatapannya tertuju pada kunci mobil Simon di depannya dari waktu ke waktu. Mobil terbaik di seluruh keluarga Zimmer hanyalah Mercedes-Benz S-Class, masih bermil-mil jauhnya dibandingkan dengan Bentley. Simon sedang bermain dengan kunci mobilnya sambil tersenyum. Ayah, aku kembali hari ini karena akhirnya aku menyadari beberapa kesuksesan yang dapat aku tunjukkan kepadamu setelah bekerja keras di Bakut selama bertahun-tahun. Aku tidak hanya bermalas-malasan dan tidak melakukan apa-apa sekarang, aku memiliki proyek yang bagus bersama dengan sekumpulan sumber daya yang sangat bagus di tanganku. Dengan ini, kita tidak perlu lagi bersembunyi di hadapan Niumhi. Aku pikir kita bisa pergi ke Bakut untuk memajukan bisnis kita. Kita mungkin belum memiliki kesempatan untuk menjadi keluarga kelas 1. Tapi menurutku dengan kualifikasi keluarga, menjadi keluarga kelas 2 di Bakut seharusnya semudah kita membuat kue. Simon menyelesaikan perkataannya dengan wajah penuh aspirasi, pemandangan itu mengejutkan seluruh keluarga. Bakut. Itu adalah kota metropolis yang sangat besar, kota tingkat pertama yang sejati. Menjadi keluarga kelas 2 di Bakut akan jauh lebih sukses daripada menjadi keluarga kelas 1 di Niumhi. Niumhi hanyalah kota setingkat prefektur dan sumber dayanya terbatas. Bahkan jika mereka menjadi keluarga peringkat pertama, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga peringkat pertama lainnya. Tetapi segalanya akan berbeda di ibu kota provinsi. Bahkan bukan hanya keluarga kelas 2, keluarga kelas 3 dari Bakut akan berkuasa di Niumhi. Bab 400. Oh, sebuah cara untuk membuat keluarga Zimmer menjadi bagian dari proyek dan sumber daya Simon Zimmer. Mata kakek Zimmer berbinar. Mari kita dengarkan. Anggota keluarga Zimmer lainnya juga menahan nafas dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Menjadi keluarga kelas 2 di ibu kota provinsi pasti akan membuat Zimmers meningkatkan kekayaan mereka 10 kali lipat. Itu juga berarti mereka akan mendapatkan uang. Pada saat itu, tidak ada yang ingin merusak rencana Simon. Semua orang membuat wajah penuh kegembiraan. Simon tertawa. Ayah, pernahkah kau mendengar tentang keluarga Silva di Southlight? Kakek Zimmer resah. Simon, maksudmu salah satu keluarga kelas 1 di seluruh Southlight, keluarga Silva itu? Benar, itu mereka. Simon Zimmer bersikap bangga. Legenda mengatakan bahwa keluarga Silva adalah kerabat kerajaan raja di masa lalu, Tuan Kie Silva yang sejati. Setelah perang, mereka menginjakkan kaki di Southlight dan bermarga Silva. Keluarga itu tidak sedalam keluarga York. Tapi, keluarga yang setara dengan Silva hanyalah sedikit. Bagaimana cara Silva melawan Nicewell? Kakek Zimmer sedikit gelisah, dia masih ingat penghinaan yang diberikan Nicewell padanya. Bahkan ketika keluarga Nicewell telah memilih proyek kecil untuk berkolaborasi dengan Zimmer, masih ada kebencian di hatinya. Dia hanya tidak berani menunjukkannya. Setelah mendengar tentang rencana untuk membesarkan keluarga Zimmer, kakek Zimmer menjadi bersemangat. Keluarga Nicewell. Simon Zimmer terkekeh. Keluarga Nicewell itu kuat, ya benar. Tapi mereka hanya menangani bisnis barang antik. Bahkan jika bisnis mereka melibatkan banyak orang lain, kekuatan mereka memiliki batasan. Tapi tidak dengan Silva, mereka menangani bisnis real estate. Dapat dikatakan bahwa setidaknya setengah dari real estate di Bakut terlibat dengan mereka. Dan bisnis utama Zimmers juga menangani bisnis real estate. Jika Silva memberi kita sedikit dari bisnis mereka, kita akan punya makanan yang cukup untuk waktu yang lama. Kakek Zimmer menjadi lebih bersemangat. Apa maksudmu Silva bersedia berkolaborasi dengan Zimmer? Simon tertawa. Karena proyek tertentu, aku bertemu dengan tuan muda keluarga Silva, Leon Silva. Tuan muda Silva mengagumiku, dia berjanji untuk bekerja sama denganku dalam sebuah proyek di distrik yang baru ditambahkan di Bakut. Kami bahkan menandatangani kontrak sebelumnya. Saat ini, yang perlu kita lakukan hanyalah mendapatkan dana dan orang-orang kita dan pindah ke Bakut secepatnya. Dengan cara ini, Zimmers dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk naik pangkat. Tentu saja, sebidang tanah yang diberikan Tuan Muda Silva kepada kita terlalu besar.
Proyek ini luar biasa. Kita tidak akan dapat menangani proyek dengan jumlah uang di tangan kita sekarang. Oleh karena itu, aku menyarankan agar kita menjual semua proyek kita di Niumhi. Dengan begitu kita akan punya cukup dana untuk bangkit di ibu kota provinsi. Apa? Semua orang di keluarga Zimmer sangat terkejut. Apa dia benar-benar ingin Zimmer sepenuhnya kehilangan pasar di Niumhi? Keluarga Zimmer telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk berada sampai sejauh ini. Banyak aset Zimmer yang berada di Niumhi. Membiarkan mereka menyerahkan segalanya dan memulai kembali di tempat lain telah membuat semua orang meragukan keputusan itu. Dan apa yang akan terjadi jika mereka menyerahkan segalanya di Niumhi dan pergi ke Bakut, dan proyek itu gagal? Jika itu terjadi, bukankah seluruh keluarga akan mengemis di jalanan? Melihat semua orang bingung, Simon dengan dingin berkata, "Kalian semua. Aku memberimu kesempatan dan kau bahkan tidak tahu bagaimana menghargainya. Perhatikan baik-baik, apakah kau tidak melihat seberapa besar proyek ini? Bahkan kontrak menyatakan bahwa meskipun proyek gagal, tanah tersebut akan tetap menjadi milik kita. Skenario kasus yang lebih buruk, kita bisa menjual tanah itu dan menghasilkan uang lebih banyak dari yang pernah kita bayangkan."